Pontianak, Kalbar Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Kubu Raya kembali menjadi sorotan setelah secara resmi menggugat putusan Majelis Komisi Informasi Kalimantan Barat ke Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN Pontianak. Putusan sebelumnya memerintahkan BPN untuk menyerahkan dokumen pertanahan terkait sengketa tanah di Jalan Parit Haji Muksin, Kubu Raya, kepada pemohon Erik Matteo Suseno. Langkah BPN ini semakin memperkuat dugaan adanya praktik mafia tanah yang dilindungi oleh oknum tertentu dalam lembaga tersebut. Keputusan Majelis Komisi Informasi Kalbar sejatinya sudah sejalan dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Agraria Kepala BPN No. 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik. Dokumen yang diminta, yakni Peta Bidang Tanah Lembar 23 dan 24 tahun 1984, seharusnya menjadi informasi yang terbuka bagi masyarakat, terutama bagi pihak yang berkepentingan. Saya rasa BPN ini seperti apa yang kita tuangkan. BPN ini sengaja untuk menghilangkan jejak kesalahan dia. Dan dia memutarbalikkan fakta seolah-olah berlindung pada aturan yang dikecualikan. Sedangkan kita sudah memberikan bukti bahwa sesuai dengan undang-undang maupun peraturan menteri, apa yang kami minta informasi yang tidak dikecualikan, karena bukan menyangkut intelijen negara, kerahasiaan negara maupun kepublikan dalam hal perorangan. Dan jelas kami mempunyai hak, masyarakat itu secara dilindungi, bahwa kita yang berkepentingan berhak dong untuk meminta buku tanah, catatan yang ada di BPN seperti gambar, peta lembar 23, peta prona, dan juga di gambar peta lembar 24. Dan itu harus dibuka. Kalau BPN benar, dia harus buka. Dia tidak boleh lindungi mafia tanah, karena secara fakta BPN sudah meletakkan sertifikat nomor 34004 itu menimpa ke atas lembar 23, menimpa peta gambar prona dan peta tanah yang sudah kembali batas secara titik koordinat. Dan sebenarnya lokasi tanahnya itu berada di belakang di Karangkates. Dari bukti utara, dari petanya, nanti saya tunjukkan, itu sudah tidak nyambung. Karena utara itu dia berbatasan dengan tanah Ismail. Tetapi dia letakkan itu di utara, kenapa bisa berbatasan dengan tanah prona? Cukup Pak, gimana tanggapan Bapak terkait dengan persidangan tadi? Persidangan ini adalah pembacaan. Majelis silakan punya wewenang untuk memutuskan. Tetapi saya sebagai termohon itu, kami keberatan tentang satu hal adalah surat kuasa. Surat kuasa yang tadi dilihatkan itu adalah surat kuasa yang untuk Komisi Informasi persidangan itu, bukan pengadilan tata usaha negara. Harusnya dia melakukan satu adalah kuasa baru untuk PTUN ini, tetapi masih menggunakan kuasa yang menghadiri sidang di Komisi Informasi. Saya nanti tunjukkan. Terus apa upaya Bapak dalam persidangan ini? Kita upaya nanti majelis kan akan mempertimbangkan. Tadi sudah dibacakan oleh majelis apa keberatan kita dan apa yang kami tuangkan sesuai undang-undang dan peraturan pemerintah yang bahwa kami berhak dan tidak ada satu kecualikan, kita berhak untuk mendapatkan informasi itu dan tidak ada satupun yang dikecualikan. Itu satu hal, sehingga kita akan diminta sidang yang akan depan apakah menghadirkan bukti-bukti
ya, atau ada bukti baru, tetapi bukti-bukti yang kami sampaikan di Komisi Informasi itu saya rasa sudah sangat cukup, sangat banyak, dan sudah sangat jelas dari peta-peta itu. Sehingga kami merasa nanti kita akan rundingkan dengan kawan-kawan apakah ada bukti baru. Ya, tapi sementara apa yang diputuskan dari Komisi Informasi sudah merupakan pertimbangan-pertimbangan melihat dari peta-peta yang kami ajukan, dan peta itu semua sudah ada di Kejaksaan Tinggi. Pada saat itu Pak Masudi ya bersama Intel sudah membuka, dan Pak Erwin sendiri membuka. Ada peta lembar 22, 23, 24 yang tersusun jelas, tidak ada tumpang tindih. Bagaimana tanah yang lembar 24 ini bisa naik ke lembar 23? Oke Pak, harapannya Pak dalam kasus ini. Harapan saya, mohon majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara memberikan putusan yang benar dan adil, ya, karena kita lihat putusan Komisi Informasi sudah mengkaji secara gamblang dan secara detail, ya, bahwa sesuai dengan undang-undang dan peraturan Menteri ATR BPN, kami sebagai yang berkepentingan berhak untuk meminta BPN membuka peta lembar 23 yaitu peta Prona, dan lembar 24 sertifikat yang menempel, yang berhubungan, ya, yang berhubungan dengan lembar 23 yang berjejer, sehingga kita bisa tahu ini benar nggak ada tumpang tindih. Warta, kembalikan kepada warta itu, karena kalau sekarang yang dibuat BPN itu kan tumpang tindih. Dan satu hal lagi, mengapa BPN Kabupaten Kuburaya masih mempertahankan, menempatkan sertifikat 234003 ini menimpa di lembaran 23, menimpa Prona dan tanah yang sudah kembali batas secara titik owner. Sedangkan BA kembali batas yang menyatakan bukti di mana letak sertifikat ini sudah cacat hukum. Harusnya tidak di situ lagi. Oke Pak, terima kasih Pak. Itu. Satu pertanyaan lagi Pak. Di awal persidangan tadi, pihak majelis tidak dapat menunjukkan surat kuasa pengganti atas pemohon. Apakah menurut Bapak ini bagian daripada cacat hukum atau tidak Pak? Sangat jelas. Karena surat kuasa itu sangat penting, legalitas untuk menghadiri satu sidang. Kalau itu nanti menyusul, saya nggak tahu. Ya itu kuasa dari majelis hakim. Kalau majelis hakim hanya membacakan, ya saya pikir itu wewenang dari majelis hakim. Tetapi secara legalitas tidak berhak